IBD dan manfaat probiotik. Ya, IBD itu adalah suatu peradangan di saluran cerna, ya, inflammatory bowel disease. Jadi kalau kita berbicara tentang IBD atau inflammatory bowel disease, ini berarti di sini ada suatu peradangan, yaitu peradangan pada usus yang sifatnya menahun, lama atau kronik, ya diderita lebih dari 6 bulan, dan ini kumat-kumatan. Ada dua tipe dari IBD, yaitu kita namakan ulcerative colitis, ya, atau UC, dan yang berikutnya adalah Crohn disease atau CD. Ini dua hal yang peradangan yang berbeda berdasarkan kejadian atau patofisiologinya berbeda, dan juga penampakan pada pemeriksaan itu juga berbeda. Begitu pula nanti untuk terapinya juga akan berbeda. Etiologinya hingga saat ini dikatakan masih belum diketahui secara pasti, tetapi genetik dan lingkungan ini disinyalir sebagai patofisiologi yang melatar belakangi, ya. Jadi di sini banyak sekali, ya, faktor-faktornya, ya. Lalu dikatakan bahwa tadi suatu penyakit imun, ya, memang ini ada IBD, terdapat suatu respon imun yang menyimpang terhadap mikrobiota usus. Jadi mikrobiota usus itu sudah ada di dalam usus kita, di mana faktor-faktor tersebut dipicu oleh yang paling mudah dipahami adalah lingkungan, ya. Lingkungan yang rentan, ya, lingkungan penjamu yang rentan, dan serta faktor genetik. Untuk prevalensinya bahwa UC ini menyerang atau pada pasien-pasien usia 30-40 tahun, jadi usia dewasa muda, ya. Kalau Crohn disease ini lebih muda lagi, yaitu 20-39 tahun. Kalau kita melihat gambaran secara makro, ya, ini adalah makro, ya, kita melihat bahwa kenapa UC dan CD itu berbeda. Kita lihat di sini dari penampakan dari kelainannya atau dari bentuk kerusakan pada ususnya adalah dia di usus besar, dan ini adalah namanya rektum, ya. Dia bisa ke sini sampai ke ini kolon sebelah kiri. Ini kalau kolon descendens sigmoid ini kita namakan left-sided colitis, yang ini kita namakan proctitis, dan ini yang ekstensif, ya. Jadi semua kolon terkena, walaupun nanti mungkin peradangannya spot-spot begitu, ya. Ini ada, tapi ada yang masih continue, ya. Nah, berbedanya dengan Crohn ini biasanya dia di iliosekan, usus halus, lalu ada spot-spot seperti ini, ya. Kita namakan Crohn colitis, atau ada yang Crohn colitis yang ada di daerah anal kanal, atau di daerah kita bilang suatu daerah hemoroid, ya. Di situ yang disinyalir dia bukan suatu hemoroid, tetapi adalah suatu Crohn, tetapi adanya di daerah hemoroid ini, sehingga risiko terjadinya fistula itu adalah adanya kanal, ya, adanya kanal dari usus tadi, ada dari anal kanal ini, dia bisa luka tadi bisa menembus dan akhirnya keluar di kulit, ya, sehingga akan terjadi nanah di kulit ini. Kalau penampakan pemeriksaan teropong usus atau kolonoskopi, nah, terlihat sekali perbedaannya, ya. Di sini adalah gambaran, kita namakan ini adalah ulcerasi, ya, semacam ulkus tetapi tidak dalam, dan dia menyebar merata seperti ini sesuai dengan lokasi, ya. Kalau bentuk Crohn ini bentuknya berbenjol-benjol, tapi ini bukan suatu keganasan, ini suatu peradangan di mana sering di di diferensial diagnosis atau diagnosis bandingnya ada sebagai polip, ya, atau kita katakan uci-uci gitu, ya, seperti polip. Nah, ada perbedaannya nanti dari karakteristik gambaran patologi anatominya atau gambaran mikroskopiknya. Mohon maaf ini terlalu sulit, ya, kalau untuk awam. Jadi di sini ada tata laksana farmakologi. Prinsipnya bahwa tata laksana farmakologi itu menggunakan anti radang atau anti inflamasi, ya. Di antara yang UC dengan CD ini hampir sama. Hampir sama dari acid, ya. Ini menggunakan asa, lalu
apabila tidak membaik, karena ini banyak keterlibatan dari imun, kita juga bisa memberikan obat-obat imunosupresi ya. Di sini misalkan ada obat-obat yang lain, kortikosteroid ya. Nah, nanti evaluasinya pun berbeda. Secara umum mengobati pasien UC itu lebih mudah daripada mengobati pasien CD ya. Karena apa? Tadi ini memang patofisiologi yang agak berbeda, tetapi keterlibatan dari bakteri usus tadi akan sangat dominan pada tata laksana keberhasilan dari terapi dari obat-obat imunosupresan maupun obat-obat dari antiinflamasi atau anti peradangan. Nah, kalau berbicara dengan tadi farmakologik, ini berbicara yang non farmakologik. Non farmakologik yang bisa yang diakui ya, bisa sebagai ada pendekatannya yang cukup signifikan, yaitu pertama adalah kebersihan. Ya, kebersihan ini baik kebersihan secara fisik maupun juga kebersihan dari makanan yang kita makan. Yang kedua adalah faktor merokok. Ya, ini akan mempengaruhi juga diet. Nah, diet ini memang berbagai macam asumsi untuk diet mana saja yang bisa menyebabkan terjadinya peradangan tadi. Tapi biasanya diet ini individual, jadi mungkin saja ada faktor intoleransi bisa, atau mungkin faktor-faktor alergi itu juga bisa. Nah, ini gangguan tidur. Ya. Gangguan tidur juga sering. Nah, yang ini yang agak sulit sebetulnya adanya faktor stres dan inaktivitas dari fisik ya, yang juga sangat mempengaruhi keberhasilan kita dalam menangani pasien dengan colitis IBD ya. Nah, lalu ini gut microbiome. Gut microbiome atau mikroba usus ini memang hingga saat ini masih kontroversi. Ada yang dikatakan dia sebagai bakteri komensal atau bakteri patogen ya. Nanti banyak teori-teori yang memaparkan, tetapi sebetulnya ini suatu wacana ke depannya, bahwa dengan modifikasi tadi yang non farmakologi ya, dan juga memperbaiki dari mikroba usus ini, penyakit-penyakit dari IBD ini bisa kita tangani dengan baik. Dan ini yang ada appendektomi. Dikatakan bahwa appendektomi ini juga mempengaruhi terjadinya suatu IBD ya, tapi ini masih kontroversi juga. Nah, ini berdasarkan secara umum, berdasarkan kepustakaan, bahwa bakteri di usus kita ada bakteri yang baik dan ada bakteri yang buruk. Ini bakteri yang baik adalah ya pada spesies Bifidobacteria, Escherichia coli, dan Lactobacilli. Kalau yang bakteri yang jelek ini adalah Campylobacter, Enterobacter, Escherichia dan Clostridium difficile. Nah, ini ada masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam usus kita ya, via dari makanan biasanya. Nah, di sini prinsipnya adalah apabila terjadi keseimbangan dari mikroba-mikroba ini tidak akan terjadi inflamasi, baik itu IBS maupun IBD ya. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa, maaf ini terlalu ilmiah banget ya, jadi di sini prinsipnya adalah secara umum bahwa tubuh kita itu melalui fungsi barier sawar dari usus itu bisa mengeliminir mana-mana yang dia bermanfaat untuk tubuh kita dan mana-mana yang dia tidak bermanfaat. Jadi contohnya adalah di sini ada mukus ya, ada barier yang bagus ya, sehingga fungsi dari enterosit ini akan baik, sehingga fungsi dari usus tadi akan baik. Kalau di sini kita lihat bahwa adanya dysbiosis, jadi adanya mikroba dysbiosis, di mana bakteri baiknya dia kalah dengan bakteri yang jahat. Akan terjadi apa? Kerusakan dari barier atau sawar dari usus ini, sehingga akan terjadi istilahnya ikatan-ikatan ini akan rusak, sehingga bakteri akan masuk ke dalam pembuluh darah, dan ini akan mempengaruhi imun respon, ya, akan terjadi disregulasi dari imun respon. Jadi usus mempunyai kemampuan untuk adaptif, ya. Jadi dengan integritas dari usus yang baik, dia bisa
memodulasi imun adaptif dan juga bisa menghambat patogen usus. Jadi kalau misalkan dia akan merusak, dia akan dikeluarkan. Biasanya contohnya dalam bentuk seperti diare misalkan ya. Nah, yang berikutnya ada disbiosis. Kalau tidak ada keseimbangan antara bakteri yang baik dan bakteri yang buruk, sehingga akan terjadi perusakan dari barier sawar usus ini, dia akan terjadi disbiosis. Apa yang terjadi? Disregulasi respon imun, ada disfungsi usus dan kerusakan barier usus. Nah, kalau sudah terjadi kerusakan barier usus ini, maka akan mungkin terjadinya suatu inflamasi tadi ya, inflamasi bowel disease, atau mungkin terjadi inflammatory bowel disease atau IBS. Kalau IBS mungkin ini masih bagus, tetapi respon imunnya sudah mulai terganggu. Nah, kalau ada saling menguntungkan ini ada keseimbangan. Ini yang diharapkan, memang keseimbangan antara mikrobiota dan host, ini namanya simbiosis mutualisme. Jadi ini yang kita harapkan, bahwa karena bakteri yang patogen ini juga diperlukan apa ya, untuk memfermentasi dan lain-lain, sehingga akan terjadi keseimbangan. Dan memang pada dasarnya bakteri tersebut juga sudah ada di dalam usus kita sejak kita dilahirkan. Di sini ada faktor yang dikatakan sebagai faktor psikologik ya. Tapi sebetulnya ini tidak hanya psikologik, karena apabila terjadi disbiosis di dalam usus ya, di mana terjadi tadi aktivitas dari faktor-faktor inflamasi, dia akan memberikan sinyal kepada otak kita ya, namanya pada HPA akses ini, dia akan memberikan respon, memberikan sinyal ke sistem limbik ini, dan akan terjadi apa? Akan terjadi ke bawah, ini akan terjadi apakah akan terjadi keseimbangan, atau mungkin malah akan terjadi ketidakseimbangan, sehingga akan terjadi inflamasi atau peradangan. Nah, selain itu juga akan terjadi apa di sini? Kalau di sini otot-otot usus, misalkan akan terjadi keluhan-keluhan yang sifatnya subjektif seperti dysmotility, atau misalkan seperti kembung, rasa tidak enak di perut, karena di sini adanya suatu kontraksi. Ini juga karena ada akses dari aksis HPA ini. Kalau terjadi inflamasi, kita namakan IBD. Kalau tidak terjadi inflamasi, hanya dysmotility, misalkan ini kita namakan IBS ya. Sekarang ada istilah prebiotik dan probiotik. Prinsipnya bahwa prebiotik ini adalah komponen mikrobiota yang ada di dalam makanan kita yang tidak dicerna ya, tidak dicerna dan bermanfaat untuk host. Dalam arti bermanfaatnya apa? Dia dapat menstimulasi aktivitas pertumbuhan secara selektif. Jadi dan beberapa bakteri usus besar ini akan bisa hidup ya, sehingga kesehatan dari host ini akan terjaga. Jadi akan terjadi keseimbangan. Lalu kalau probiotik adalah organisme atau mikroba yang hidup. Contohnya di sini ada Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus species. Di mana ini bermanfaat untuk apa? Untuk memodulasi sistem imun, mencegah invasi bakteri patogen yang tadi ke barier atau sawar usus ya, mempertahankan fungsi sawar usus, menurunkan atau mempertahankan pH usus ya, karena pH usus itu normal mendekati basa ya, memodulasi peristaltik usus dan persepsi nyeri perut. Nah, tadi ini istilahnya menekan akses ke HPA tadi ya, hipotalamus ke hipotalamus, sehingga akan terjadi tadi peristaltiknya berkurang, persepsi nyeri perutnya juga berkurang. Nah, ini adalah gambaran dari tadi simbiotik ya. Nah, ini ada beberapa penelitian yang mereview ya tentang penggunaan probiotik dan probiotik pada pasien-pasien saluran cerna. Dikatakan di sini untuk pasien ulceratif colitis, Crohn disease dan positis ini masih belum ada kesepakatan. Nah, ya, ada kesepakatan. Tetapi untuk pasien yang kategori setuju bahwa itu diberikan probiotik untuk membantu pencernaan usus kita. Nah, ini ada beberapa juga yang setuju ya. Ini biasanya kalau dia dikombinasi dengan obat-obat dari UC tadi. Bila dikatakan misalkan contohnya ini adalah
ASA ya, 5 aminosalicylic acid. Jadi tidak bisa diberikan sendiri. Jadi harus dikombinasi dengan obat inti dari radang tersebut. Sama juga dengan Crohn ya. Di Crohn ini juga ada yang setuju bahwa memang harus dikombinasi, dia berefek sebagai prevensi terjadinya relapse, ini bisa. Karena pada dasarnya kita mengobati UC ini dalam jangka panjang, tidak dalam jangka waktu pendek. Jadi mungkin lebih dari 1 tahun, bisa sampai 2 tahun, karena kita melihat respon dari individu tadi berbeda-beda. Rekomendasi ya, untuk rekomendasi prebiotik dan probiotik untuk penyakit saluran cerna. Jadi di sini belum konsisten ya, efikasi terapeutik belum konsisten secara substansinya. Indikasi dan pemberian atau pemakaian, harga, keamanan, dan ukuran jangka panjang masih perlu dipertimbangkan. Jadi sebetulnya tadi berdasarkan kalau diberikan tidak dikombinasikan dengan obat-obat inti dari IBD, memang tidak ada manfaatnya, jadi harus dikombinasi. Lalu juga variasi karakteristik bakteri pada masing-masing individu masih bervariasi. Antar orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke pun juga berbeda, apalagi Indonesia, Asia sama Asia pun juga akan berbeda. Lalu ini Lactobacillus species paling efektif untuk mencegah infeksi Clostridium difficile, dan pada Lactulosa intolerans kombinasi Lactobacillus rhamnosus dan Bifidobacterium ini lebih efektif. Lalu juga Lactobacillus dan Bifidobacterium species bermanfaat untuk pasien-pasien diare terkait kemoterapi dan radioterapi. Jadi pada pasien-pasien kemoterapi dan radioterapi pun juga kemungkinan terjadinya inflamasi atau keradangan di usus juga akan terjadi, dan ini terjadinya tidak pada saat dilakukan kemoterapi atau radioterapi, tetapi biasanya ke depannya ya, jangka panjangnya dia baru muncul. Jadi mungkin prevensi ini sangat bermanfaat. Ini contoh produk OTC probiotik dan prebiotik yang ada di kita ya. Contohnya di sini yang simbiotik ini ada, maaf ya, ini produk yang mungkin lebih paham ya. Ini ada Rilus. Kalau yang probiotik ada Interlac, Yakult, dan kalau yang pada anak-anak biasanya menggunakan Lactobe. Ini contoh dari simbiotik dan probiotik. Bahwa disbiosis ini berkontribusi pada penyakit karena adanya perubahan mikrobiologi saluran cerna dan perubahan permeabilitas dari usus. Lalu disbiosis telah terbukti berkontribusi dalam disregulasi dari respon imun, disfungsi saluran cerna, dan kerusakan sawar saluran cerna. Efikasi probiotik, prebiotik, atau simbiotik misalkan dalam tata laksana IBD perlu dipertimbangkan dan diteliti lanjut, dan tidak berdasarkan kepustakaan, memang dikombinasi itu lebih bermanfaat daripada diberikan single. Secara individu terdapat variasi keberadaan bakteri usus. Terima kasih Dr. Mega. Jadi seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwa sesungguhnya IBD itu adalah penyakit masuk ke dalam penyakit imun ya, bukan autoimun tapi penyakit imun, yang dimana dia bisa kambuh atau muncul karena adanya ketidakseimbangan dari bakteri usus. Ya. Jadi apabila terjadi ketidakseimbangan dan akan muncul, kapan saja akan bisa muncul. Nah, di sini pemberian suplementasi dari probiotik atau simbiotik atau prebiotik itu adalah untuk menyeimbangkan. Jadi menyeimbangkan mikrobiota usus itu supaya kerusakan atau tadi tight junction-nya dari enterosit-erosit tadi, barier dari usus tadi tidak rusak, sehingga tidak terjadi suatu manifestasi dari klinisnya. Sebenarnya tidak ada diare, tidak ada perdarahan, karena khas dari kolitis itu adalah biasanya pasien dengan diare dan ada lendir darah. Berlainan lain dengan IBS diare. Kalau IBS tipe diare biasanya hanya cair saja, diare cair tanpa lendir dan darah. Jadi untuk prevensi
seperti dikatakan tadi bahwa simbiotik itu diperlukan, memang kalau tidak dibutuhkan dia akan dikeluarkan. Jadi kalau untuk prevensi saya rasa apapun ya, apakah itu IBS atau IBD itu bisa pemberian prebiotik atau probiotik bisa. Kalau prebiotik kan dari makanan biasanya. Atau mungkin kalau sudah bergejala tapi masih ringan, masih belum memerlukan obat-obat yang antiinflamasi begitu, dengan modifikasi lifestyle mungkin bisa itu untuk prevensi. Untuk IBS dengan IBD itu berbeda. Kalau IBD ada inflamatori, jadi ada peradangan. Kalau yang IBS itu tidak ada peradangan. Jadi di sini IBS juga itu ada dua. Itu ada yang tipe diare, yang ada tipe konstipasi. Ya, jadi untuk tata laksananya ini tergantung dari tipenya tadi. Misalkan ada tipe IBS yang diare, ya kita memberikan misalkan obat loperamid misalkan untuk menghentikan diare. Kalau pada yang tipe konstipasi itu kita berikan laksansia supaya dia bisa BAB. Nah, ini sebagian besar IBS ini banyak dipengaruhi oleh faktor psikologik ya. Jadi memang biasanya kecemasan itu ya bisa menyebabkan IBS. Nah, kalau IBD itu kan itu ada inflamasi, jelas ada pemicunya. Jadi adanya suatu lesi ya di dalam mukosa ususnya tadi. Nah, untuk membedakannya sebetulnya yang paling mudah saja ada dengan pemeriksaan ronsen. Ronsen adalah ronsen colon in loop yang kita perlukan. Nah, apabila nanti dengan ronsen colon in loop tidak terdapat kan khas sekali untuk kolitis itu khas. Nah, apabila tidak bisa membedakan, misalkan pada kolitis yang ringan belum terjadi kerusakan dari mukosa usus, nah baru kita melakukan pemeriksaan namanya kolonoskopi. Ya, itu ada teropong gitu ya, kita periksa kolonoskopi karena kita bisa melihat langsung mata kita masuk ke dalam usus, dan dari situ kita bisa mengambil biopsi, sampel biopsi pada jaringan yang ada lesinya ya, ada erosi atau hiperemis. Nah, kita untuk mencari apakah ini betul IBD atau mungkin ada lagi tipe yang namanya tipe colitis eosinofilik. Ya, itu ada karena adanya suatu alergi biasanya. Alergi makanan ya. Jadi ada sekarang yang sedang ngetren itu adalah colitis eosinofilik. Ya, adanya sebaran eosinofil di dalam saluran cerna, bisa dari gaster, lambung, usus halus sampai usus besar. Nah, ini yang kadang agak kita sebagai dokter itu kita mendiagnosis suatu IBD, di terapi menggunakan obat-obat IBD tidak membaik, ternyata adalah dia intoleransi makanan. Nah, ini yang sering dulu dianggap sebagai keranjang sampah, tapi sekarang sudah mulai kita angkat dan kita cari ya, karena ini juga bisa kita treatment. Itu bedanya di situ. Dokter Eli sebetulnya tadi tuh probiotik itu sebagai pendamping ya. Jadi pendamping itu tidak ada batasannya ya, bisa dikonsumsi ya. Kecuali mungkin ada resisten. Saya rasa untuk resisten yang probiotik ini saya belum menemukan ya. Jadi yang penting bahwa yang diberikan itu adalah yang komensal di usus kita. Jadi jangan suatu yang berbeda begitu ya, karena mungkin kita berikan kalau Yakult misalkan kan memang di usus kita ada, kita berikan bakteri yang lain misalkan mungkin akan berbeda. Lalu rebamipid ya, rebamipid terus terang itu evidence-nya masih minimal sekali. Jadi rebamipid itu diberikan sebetulnya pada mukosa proteksi untuk gaster, untuk lambung ya, mukosa proteksi untuk lambung. Walaupun dia mempunyai efek yang ada juga masih bisa dipakai untuk di usus halus maupun di kolon, tetapi memang belum atau tidak direkomendasikan. Jadi memang itu sering kita berikan kalau seandainya kita hopeless, hopeless sudah kita berikan apa-apa ternyata tidak baik juga, kita bisa coba, terutama itu pada yang kolitis ulceratif. Terus terang pengobatan kolitis ulceratif itu lebih mudah daripada Crohn. Ya, jadi saya juga sering mencoba gitu ya, sering menambahkan rebamipid, tetapi hasilnya lebih bagus itu kombinasi
antara tadi obat intinya ASA dengan apa namanya metilprednisolon, lalu juga dieradikasi adanya bakteri atau tidak, dan mungkin untuk tambahannya adalah ya probiotik tadi. Jadi makanya probiotik seperti Prof. Siset bilang itu sudah diuji coba, dia tidak akan dirusak oleh asam lambung. Ya, kita tahu pH asam lambung itu 2, di bawah 2. Jadi secara normal tidak ada bakteri yang bisa hidup, ya begitu. Jadi memang selektif sekali bakteri-bakteri yang bisa masuk ke dalam usus kita. Jadi kolon induk ini bisa secara makro ya, secara makros gitu kita bisa melihat itu suatu UC atau CD. Itu bedaannya tadi sesuai dengan gambaran yang dari saya itu. Jadi kalau itu UC itu gambarannya bintik-bintik ya, bintik-bintik. Jadi si kontrasnya itu menempel pada dinding usus. Jadi bintik-bintik ya. Kalau harusnya kan dia kontrasnya itu setelah dia keluar itu kontrasnya kan akan hilang. Jadi gambarnya gambar usus. Nah, kalau yang Crohn itu gambarannya lebih besar. Bintik-bintiknya lebih besar. Dan kalau Crohn itu tadi letaknya dia nemblok-nemblok gitu ya tempatnya. Dan kalau colitis tidak, dia spesifik ya, satu segmen, 2 segmen. Tetapi kita di situ untuk yang Crohn terutama dan juga untuk yang colitis yang ada tadi penyempitan tadi, ya, ada penyempitan, kita harus mendiferensial diagnosis sebagai cancer. Nah, ini yang kita harus buktikan. Jadi biasanya ada penyempitan tersebut memang ada sih karakteristiknya, tapi kita juga harus melakukan kolonoskopi memastikan bahwa itu adalah suatu kanker atau bukan, atau adanya suatu massa yang pendesakan ke dalam. Nah, yang agak sulit adalah membedakan pada kolon induk itu kalau ususnya mengalami kalau ususnya mengalami looping itu dia berbelok-belok gitu ya. Nah, di situ kita tidak bisa karena dia menumpuk, terutama itu yang di bagian sigmoid, terus nanti yang di bagian flexura lienalis, flexura hepatica. Nah, itu kita tidak bisa karena dia menumpuk di situ. Ya, jadi tidak bisa membedakan. Dan kekurangannya kolon induk itu kita tidak bisa melakukan biopsi. Ya, jadi memang kalau memang dicurigai itu dan mempunyai fasilitas kolonoskopi, sebaiknya di kolonoskopi. Saya rasa yang penting di sini adalah pencegahan ya daripada pengobatan. Jadi buat usus-usus kita ini sehat ya. Jadi monggo istilahnya caranya mungkin masing-masing, pola hidup sehat. Kalau bisa memang memerlukan probiotik ya silahkan dikonsumsi, tidak ada permasalahan. Jangan sampai menunggu terjadinya suatu IBS atau IBD.